Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini kita melanjutkan kajian ilmu makulat, ilmu kategoris. Kita menjelaskan karya Syekh Mus'ad Ibnu Abi Raja Ibnu Abi Rifai Ibnu Abi Najah Ar-Rifai rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Kitab ini berjudul Jawahirul Ma'qulat fi Ilmil Ma'qulat, terkait ilmu kategoris. Pada pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan ke-23, kita telah menuntaskan terkait apa yang disebut sebagai makula al-mata. Makula al-mata, kategori kapan, di mana kategori kapan ini terikat erat dengan apa yang disebut sebagai waktu, apa yang disebut sebagai zaman. Di dalam pembahasan zaman pada pertemuan sebelumnya, kita membahas bahwasannya zaman sepanjang sejarah dipahami secara berbeda dengan 5 variasi. 5 variasi pemahaman, 5 variasi definisi. Yang mana variasi ini sampai sekarang sebenarnya juga dipakai. Namun banyak yang tidak menyadari. Jadi tidak keluar dari ini. Bahkan disebutkan bahwasanya kemungkinan zaman atau waktu itu kemungkinannya 7. Namun bisa dikeluarkan dari kemungkinan ini 2 kemungkinan. Ada kalanya zaman itu dianggap sebagai sesuatu yang wajib, atau ada kalanya dia sesuatu yang mungkin. Wajib tidak mungkin, tidak ada seorang pun yang berpandangan bahwa zaman itu merupakan jauhar. Sedangkan definisi yang mendefinisikannya sebagai jauhar mujarrad anil madah itu di dalam penjelasan para ulama bukan dipahami sebagai jauhar pada umumnya. Dia hanya dipahami sebagai makna majazi dari jauhar, yaitu al-qaim binafsihi, yang berdiri sendiri. Jauhar yang dia jauhar tapi maaf, saya ulangi bahwasanya ada sebagian pendapat yang menganggapnya sebagai, tapi dia bukan jauhar yang bermakna mujarrad, tapi dia merupakan jisim dan sebagainya. Oke, itu ada penjelasan sebelumnya. Ada 5 ini tidak lepas dari apa yang dipahami oleh para ulama sepanjang sejarah mengenai apa yang disebut sebagai waktu. Melangkah pada penjelasan selanjutnya, pada malam hari ini kita masuk ke kategori yang ke-6. Kategori yang ke-6. Atau kategori kelima dari payung arad. Karena yang pertama adalah jauhar, kemudian selanjutnya dari 10 itu 2 sampai 10 itu adalah arad. Maka beliau mengatakan al-maqula as-sadisa, maqulatul idhafah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala al-maqulatus sadisa maqulatul idhafah. Kategori yang ke-6 yaitu kategori idhafah. Idhafah itu penyandaran. Atau apakah di dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggrisnya ada ya? Pokoknya penyandaran. Nanti akan kita jelaskan. Wahiyal khamisatu min qismil arad. Makula idhofa adalah kategori yang kelima dari bagian arad. Artinya dia arad yang kelima. Karena arad ada 9. Jadi kita sudah nyaris menyelesaikan ini karena makula-makula yang
mulai idhofah dan seterusnya ini tidak terlalu panjang pembahasannya. Ya. Wahiyal khamisatu min qismil arad, yaitu kategori kelima dari bagian arad atau aksiden. Baik. Terus bagaimana kita mendefinisikan makula al-idhofah atau kategori idhofah, kategori penyandaran, sudut pandang, disandarkan seperti itu? Maka para ulama mendefinisikannya sebagai hal ini. Jadi ini adalah arad menurut para filsuf Yunani, bukan menurut mutakallimin ya. Kalau menurut mutakallimin ini hanyalah umur i'tibariyah, sudut pandang saja. Bukan syai'un mawjudun fil kharij, bukan sesuatu yang wujud di alam nyata, di alam konkret. Karena ini hanya sudut pandang. Ini menurut mutakallimin dan itu tidak berbeda di dalam tubuh ulama mutakallimin. Jadi mutakallimin ini berhadapan-hadapan dengan para filsuf Yunani terkait pemahaman apakah idhofah ini merupakan arad atau bukan arad. Kalau bukan arad, maka apa? Para ulama mutakallimin menyebutnya sebagai umur i'tibariyah. Persoalan-persoalan sudut pandang. Laisa syai'an mawjudan kharijiyan. Bukan sesuatu yang wujud di alam konkret. Secara konkret. Namun filsuf Yunani menyebut bahwasanya ini termasuk kategori arad, kategori tersendiri dan dia syai'un mawjudun fil kharij, merupakan sesuatu yang wujud eksis secara real. Karena seluruh kategori di sini didefinisikan oleh para filsuf Yunani, terutama Aristoteles dan orang-orang yang mendukungnya, sebagai al-ajnasul aliyah lil mawjudatil mumkinah, jenis tertinggi pada hal yang wujud secara mungkin. Jadi dia harus sesuatu yang eksis. Nah ini tidak disepakati oleh ulama mutakallimin. Mutakallimin memandang ini tidak masuk kategori syai'un mawjud. Bukan masuk kategori sesuatu yang ada. Sesuatu yang eksis secara real, secara konkret. Dia hanya sudut pandang. Namun ala kulli hal kita akan menerangkan menurut versi filsuf Yunani. Karena ilmu ini awalnya memang dijelaskan atau dibuka pembahasannya oleh filsuf-filsuf Yunani. Oke, mereka mendefinisikannya bagaimana? Al-idhafatu hiya nisbatul mutakarriratu. Idhafah adalah penisbatan yang berulang. Apa yang dimaksud dari penisbatan yang berulang? Jadi ada timbal baliknya. Jadi kalau yang disebut penisbatan saja yang tidak berulang itu hal satu A dinisbatkan kepada B. Itu penisbatan yang tidak berulang. Namun yang dimaksud idhofah di sini bukan hanya penisbatan yang tidak berulang, tapi penisbatan yang berulang. Ada timbal balik. A dinisbatkan pada B sekaligus B dinisbatkan kepada A. Jelas ya? Idhofah ini harus demikian. Dia bukan hanya satu nisbat. Kalau satu nisbat, seluruh arad yang selain idhofah itu juga demikian. Yang kaitannya bukan kam sama al-kaif. Karena kita sepakat bahwasanya arad yang nisbi itu jumlahnya 7. Yaitu selain kategori kuantitas dan kategori kualitas. Selainnya itu ada nisbatnya. Namun itu bukan disebut sebagai kategori idhofah. Kenapa? Karena tidak berulang. Jadi idhofah di sini adalah kekhususannya adalah dia adalah penisbatan yang berulang, yang saling timbal balik. A dinisbatkan kepada B sekaligus B dinisbatkan kepada A dalam satu waktu,
dalam satu kesempatan, dalam satu ta'akul, dalam satu momen, tidak bisa dipecah, tidak bisa dipecah. Tidak bisa dipecah. Meskipun secara otak bisa dipecah karena dan memecahnya itu mustahil. Dulu sempat saya diskusi sama salah seorang, dia menganggap bahwa zat dan arat, jauhar dan arat, zat dan sifat itu makula al-idhofah. Ini tidak tepat. Dia hanya penisbatan. Penisbatan saja. Arat dinisbatkan pada zat. Karena dia adalah nempel ke sana. Tapi bukan penisbatan yang mutakarriroh. Karena kita bisa ta'akul, kita bisa tasawur terhadap wujud zat tanpa sifat. Demikian juga kita bisa ta'akul sifat terhadap zat. Ta'akul sifat tanpa adanya zat. Bisa. Meskipun wujud fil kharijnya, konkretnya tidak mungkin terlepas. Jadi perbedaan antara tasawur satu hal dengan wujud konkret itu berbeda. Tasawur dalam dan afrodnya itu berbeda. Bisa lepas, berbeda. Namun idhofah tidak demikian. Maka relasi antara zat dan sifat, jauhar dan arat itu bukan relasi idhofah. Bukan relasi idhofah. Dan sejak dari awal ini bukan arat, karena zat itu adalah jauhar, sedangkan sifat itu adalah arat. Sedangkan idhofah ini jelas arat, bukan zat dan arat. Jelas ya? Dulu sempat saya diskusi sama Ustaz Nuruddin. Karena saya mengkritik kritikan beliau terhadap Kiai Profesor Said Agil Sirot, yang sebenarnya 95% saya setuju dengan kritikannya Nuruddin. Karena tulisan-tulisan Kiai Said Agil Sirot dalam hal yang dikritik itu memang kurang tepat. Namun saya kritik beberapa poin yang sebenarnya dia tidak paham terkait apa yang dikritik. Justru yang dikritik itu masih ada kemungkinan benar dari poinnya Kiai Said Agil Sirot terkait makom ahadiyah. Terkait makom ahadiyah dalam pandangan sufi. Makom ahadiyah dalam pandangan sufi adalah makom zat al-bahd. Makom zat al-bahd, makom zat yang murni tanpa melibatkan sifat sama sekali. Itu istilah khusus dari pandangan sufi. Terlepas kita setuju atau tidak dengan makom yang disebut seperti itu, tapi mereka memahaminya seperti itu. Jadi kita nisbatkan kepada sufi yang memang yang diyakini itu. Bahwasanya makom di mana ada zat tanpa sifat, namun ini hanya tasawur. Hanya tasawur, karena para ulama sufi mengatakan ada makom ahadiyah, kemudian makom muhammadiyah, kemudian makom apa itu, semuanya itu adalah makom azaliyah. Sedangkan azaliyah tidak ada dimensi waktu di sana, tidak ada awal, tidak ada akhir. Itu hanya pembedaan secara tasawur saja. Sedangkan tasawur itulah hajrofit tasawurat. Tidak ada batasan tasawur. Bahkan orang itu bisa mentasawurkan hal yang mustahil wujud. Itu bisa. Dan seperti itu, pemisahan antara zat dan sifat itu adalah level tasawur saja. Dan itu oleh Ustadz Nuruddin dianggap hal yang mustahil. Karena zat tidak mungkin terlepas dari sifat. Terus saya katakan, jadi itu tidak paham dengan istilah apa yang dimaksudkan dengan makom ahadiyah menurut para ulama sufi. Karena makom ahadiyah itu bukan makom wujud fil kharij, dia adalah makom tasawur saja. Dan makom tasawur itu hanya semacam sudut pandang saja, sudut pandang zat saja tanpa melibatkan sifat. Dilepas memang, dipisahkan memang, tapi dalam tasawur saja. Dan sudah saya berikan bukti beberapa kitab yang menjelaskan demikian, namun Ustadz Nuruddin mengkritiknya. Karena di kitab itu ada pemisahan antara zat dengan sifat. Dia mengatakan zat dan sifat itu makula idhofah yang la tuqalu ahaduma illa bil idhofah ilal ukhra.
yang salah satunya tidak bisa dinisbatkan, tidak bisa ditasawurkan kecuali dengan menisbatkan pada yang lain. Artinya zat dan sifat itu tidak bisa dilepaskan. Ini salah paham. Tidak bisa dilepaskan fil wujud al-khariji, dalam eksistensi yang real, konkret, tapi bisa dilepaskan fit tasawur, dalam hal tasawur, dalam hal konsepsi. Dan tidak ada seorang pun yang mengatakan zat dan sifat itu termasuk kategori idhofah. Itu yang pertama, nggak ada. Kedua, bahwasanya zat itu makulat jauhar, sifat itu makulat arad. Berarti bukan idhofah. Idhofah itu adalah arad saja, tidak melibatkan jauhar. Namun nanti akan dijelaskan ada yang disebut sebagai idhofah masyhurah. Ya, idhofah masyhurah itu yang dia ada arad kemudian ada ma'rudnya atau ada zatnya. Itu adalah yang tidak dimaksudkan di dalam idhofah hakiki. Yang dimaksudkan di dalam definisi idhofah di sini adalah nisbah al-mutakarrirah, yaitu al-idhofah al-hakikiyah. Oke, itu ingatan saja karena diskusi ini terjadi secara terbatas ya. Jadi mungkin tidak akan dipahami oleh banyak orang, tapi saya mengkritik ketidakakurasian dalam pemahaman. Oke. Jadi kita kembali lagi. Al-idhofah hiya an-nisbah al-mutakarrirah. Penisbatan yang berulang, yang saling timbal balik, yang saling timbal balik. Maksudnya apa? Nisbat yang saling timbal balik. Gampangannya seperti A dinisbatkan kepada B, B dinisbatkan kepada A secara bersamaan. Secara bersamaan, timbal baliknya harus secara bersamaan. Maksudnya ai allati la tuqalu illa bil qiyas ila nisbatin ukhra maqulatin bil qiyas ilaiha. Nah, ini penting. Maksudnya adalah ai allati la tuqal, yaitu nisbat yang tidak bisa dipahami, maksud ditasawurkan kecuali bil qiyas ila nisbatin ukhra, kecuali dengan memandang, dengan disandarkan pada penisbatan yang lain. Ya, makulatin dan penisbatan yang lain ini ditasawurkan juga, dipahami juga bil qiyas ilaiha, dengan menyandarkan pada penisbatan yang pertama. Jadi terjadi timbal balik secara bersamaan. Bukan satu sisi. Gampangannya dia adalah seperti cinta yang tidak bertepuk sebelah tangan. Karena dia cinta yang diterima. Tapi kalau cinta yang bertepuk sebelah tangan, dia bukan makula idhofah. Nah, tapi saya nggak mengatakan cinta itu makula idhofah. Nggak, seperti itu aja. Ada ungkapan seperti itu. Jadi dia berbarengan. Bukan satu tepuk, satunya tidak. Satu menisbatkan, satunya tidak. Atau satunya awal, satunya akhir. Itu penisbatan. Tapi bukan itu yang dimaksud. Jelas ya? Ini adalah sebuah arad yang spesifik yang para ulama Yunani menyebutnya sebagai makula al-idhofah atau kategori idhofah. 7 kategori yang lain itu nisbah atau kategori nisbiyah, kategori penisbatan, tapi bukan makula idhofah. Makula idhofah itu adalah satu jenis tertentu di mana penisbatannya itu berulang saling timbal balik antara al-mudhof ilaih secara langsung. Mudhof dinisbatkan kepada mudhof ilaih, sekaligus mudhof ilaih dinisbatkan kepada mudhof dalam satu kesempatan, dalam satu momen. Beliau melanjutkan wa ma'nahu an tata'aqqala an-nisbataini ma'an min ghairi taqaddumin li ihdahuma 'alal ukhra. Artinya kamu mentasawurkan, mentaakulkan dua nisbat itu secara bersama-sama. Min ghairi taqaddum, tanpa ada yang lebih dulu, li ihdahuma 'alal ukhra, yang lebih dulu pada salah satunya di atas yang lain. Jadi dia muncul tasawur di otak itu bersamaan, tidak ada yang dahuluan. Wadzalika kal ubuwah. Makula idhofah itu seperti kebapaan. Kebapaan, ingat, bukan ab.
Ab itu ma'rudul idhofah. Ab itu zat ma'rudun lil idhofah. Al idhofah hiyal arid. Idhofah itu adalah sesuatu yang datang, sesuatu yang arad, sesuatu yang datang baru. Tapi al ab atau bapak itu adalah zat yang kemasukan idhofah. Ma'rud itu adalah mausuf. Arid adalah sifat. Jadi al ab itu zatun mausufun bil idhofah. Wal idhofah hiyal sifah. Wal idhofah hiyal aridah wa hiya as-sifah. Adalah sifat, adalah arad. Jelas ya? Itu adalah arad. Nah, tapi yang dimaksud di sini adalah aradnya, bukan zatnya. Kalau zat nanti jauhar nanti maksudnya. Jadi yang dimaksud adalah kebapaannya, bukan bapaknya. Tapi kadang para ulama sering tasahul dan tasamuh atau sering menyederhanakan atau menggampangkan dalam kaitannya dengan makula idhofa ini, dinisbatkan menyebutnya seperti bapak dan anak. Itu maksudnya adalah idhofa yang masyhuro, tapi dia ditakwil. Maksudnya adalah kandungan dari bapak dan anak, bukan zatnya bapak, bukan zatnya anak. Karena zatnya bapak dan zatnya anak itu berdiri sendiri, bukan dinisbatkan. Karena bisa jadi bapak tak punya anak karena anaknya sudah meninggal, atau anak tak punya bapak karena bapaknya sudah meninggal, kan bisa terlepas. Tapi dalam hal tasawur, dalam hal arad, sebuah makna itu nggak bisa terlepas walaupun zatnya meninggal. Karena yang kita bicarakan adalah sebuah makna. Makna itu abadi. Makna dalam hal ini ada abadi. Jelas ya? Jadi ini adalah definisi idhofa yang hakiki. Contohnya wadzalika kal ubuwah, itu seperti kebapaan. Nah, bagaimana kebapaan itu disebut sebagai makula al-idhofah? Beliau mengatakan fa inna ta'aqquli dzatil abdi biwasfi kaunihi aban yastalzim ta'aqqula dzatil ibni biwasfi kaunihi ibnan. Ingat, kata-kata biwasfi itu penting ya, karena memang kita tidak bisa mentasawurkan bapak secara makna saja tanpa ada zatnya. Karena untuk mempermudah itu sebenarnya tidak bisa dalam arti secara adatnya. Karena itu nanti akan kita jelaskan. Fa inna ta'aqqula dzatil ab, karena mentasawurkan zatnya bapak biwasfi kaunihi aban, dengan sifat dia sebagai bapak. Yastalzim ta'aqqula dzatil ibni biwasfi kaunihi ibna. Berimplikasi menarik tasawur zatnya anak dengan sifat dia sebagai anak. Artinya kita tidak bisa menisbatkan seseorang itu sebagai bapak kecuali otak kita langsung bersamaan dengan tasawur bahwasanya dia memiliki anak. Demikian juga ketika kita wabil aksi dan juga sebaliknya. Ingat, ini adalah penisbatan bapak ke anak. Wabil aksi dan sebaliknya. Artinya sampai wabil aksi ini adalah dan sebaliknya. Ini adalah satu kategori ya. Ta'aqqulu dzatil ab binisbah ilal ibni wa ta'aqqulu dzatil ibni binisbati ilal ab. Dia adalah hubungan yang saling timbal balik. Wabil aksi dan sebaliknya. Artinya kita sebagaimana kita tidak bisa mentaakulkan, mentasawurkan seseorang itu sebagai anak kecuali otak kita langsung bersamaan juga dia memiliki bapak. Dia hasil dari bapak. Jelas ya? Fahuwa daurun ma'i. Ini juga bisa disebut sebagai daur ma'i, yaitu daur yang bersama-sama. Dalam ilmu umurul amma itu ada namanya ad-daur jamak tasalsul. Dan disebutkan di sana wad-daur wa tasalsul muhalan. Daur dan tasalsul itu regress, infinite regress. Apa? Penarikan ke belakang sehingga tidak terbatas, itu disebut sebagai at-tasalsul. Sedangkan daur itu adalah vicious circle atau putaran setan, muter aja. Tapi itu muhal. Daur dan tasalsul itu muhal. Lah, ada pertanyaan. Lah, kenapa daur dan tasalsul itu muhal, terus idhofa ini juga mengalami daur yang ma'i? Berarti idhofa ini muhal.
Padahal kan ada bapak, ada anak, nggak mustahil kan? Oh, jawabannya gini. Daur dan tasalsul yang dimaksud di dalam istilah umurul amma itu adalah daur dan tasalsul yang spesifik. Pertama, tasalsul. Tasalsul itu adalah dia adalah infinite regress, yang ke belakang saja. Tapi kalau dia tasalsulnya ke depan itu tidak mustahil. Demikian juga daur. Daur itu yang dimaksud ketika dimutlakan itu maksudnya adalah daur sabaki. Yang mustahil itu daur sabaki, bukan daurun ma'i. Kalau daurun ma'i, kebersamaan, saling ketergantungan dalam hal tasawur yang terjadi bersamaan tidak mungkin ada lebih dulu dibandingkan yang sebelumnya, itu tidaklah mustahil. Berarti daur ma'i itu laisa bimustahil, sedangkan daurun sabaki itu mustahil. Contoh daur sabaki itu misalnya kalau gampangannya kalau dalam bahasa Indonesia atau mungkin Malaysia juga sama, dahulu mana antara ayam dengan telur? Kita susah. Yang dahulu mana? Karena ayam berasal dari telur. Berarti telur duluan dibandingkan ayam. Namun ayam jugalah yang menghasilkan telur. Karena telur itu muncul dari ayam. Kan itu kan tidak muncul bersamaan. Nah, itu daur sabki, di mana salah satunya itu tergantung lebih dulu kepada yang tergantung pada sesuatu yang ada lebih dulu. Ya. Nah, kalau daur ma'i itu adalah geraknya bersamaan. Maka daurun ma'i itu bukan mustahil, tapi daurun sabaki itu mustahil. Contohnya seperti ini, daurun sabaki misalnya seperti apa yang dikatakan oleh Stephen Hawking, dan itu adalah hal yang mustahil. Misalnya gini, dia mengatakan bahwa alam semesta tidak butuh pencipta, karena dari diri alam semesta itu bisa menciptakan dirinya. Lah apa yang mendorong alam semesta terbentuk dari Big Bang? Oh, itu ada yang namanya disebut sebagai gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu bisa menjadi cikal bakal seluruh alam semesta. Oke, berarti yang awal adalah gaya gravitasi, kemudian muncul dari gravitasi adalah seluruh alam semesta. Oke, itu tulisannya dalam The Grand Design. The Grand Design, seperti itu. Terus, tapi pertanyaan seolah-olah itu menjawab persoalan. Jadi kita tidak butuh Tuhan untuk menciptakan alam semesta. Karena alam semesta punya mekanismenya sendiri untuk menciptakan dirinya sendiri. Yaitu apa? Yaitu adanya gaya gravitasi. Kemudian dari gaya gravitasi ini mempengaruhi segala hal dan menciptakan yang disebut sebagai alam semesta. Ini adalah daurun sabaki. Daurun sabaki, bukan daurun ma'i. Kenapa? Karena dia mentasawurkan alam semesta berasal dari gaya gravitasi. Terus kita tanya, apa yang kamu maksud sebagai gaya gravitasi? Gaya gravitasi sebagai penyebab munculnya alam semesta. Dia menjawab, gaya gravitasi adalah gaya yang muncul kaitannya dengan alam semesta. Antara benda yang memiliki massa, kemudian ada benda lain yang memiliki massa yang lebih besar, kemudian dia ditarik ke sana. Nah, berarti kan kamu menisbatkan gaya gravitasi ini adalah sebuah gaya yang ada pada alam semesta. Padahal pertanyaan dari awal, apa yang membuat alam semesta muncul? Maka sama saja kamu mengatakan alam semesta ini berasal dari gaya gravitasi. Namun gaya gravitasi adalah relasi di dalam alam semesta. Nah, kalau kita sudah yakin gaya gravitasi itu adalah relasi di dalam alam semesta, berarti kan otomatis alam semestanya ada terlebih dahulu sebelum gaya gravitasi. Ya, sebelum gaya gravitasi. Kok kamu katakan bahwa saya gravitasi sebagai sumber dari alam semesta? Ini kan daurun sabki. Dan itu mustahil. Ini contohnya. Itu mustahil. Daur. Jelas ya? Jadi yang terjadi pada idhofah itu daurun ma'i. Karena itu sebagian ulama mengatakan nggak sepakat bahwasannya daurun ma'i itu disebut sebagai daur. Itu bukan daur sama sekali. Dia hanya level tasawur.
Dia hanya level tasawur ta'akul, di mana ta'akulnya ini memang menisbatkan menarik hal lain agar dia bisa dipahami. Karena dia tidak mungkin disebut sebagai hal itu kecuali dengan menisbatkan pada yang lain. Yang lain juga tergantung pada dirinya. Tidak bisa berdiri sendiri dalam hal tasawurnya. Oke, kita kembali. Mengapa idhofa itu ada yang disebut sebagai daur ma'i menurut sebagian ulama yang menyebutnya masih sebagai daur? Li'anna kullan minhuma mutawaqifun 'alal akhar bihaitsu la yataqarraru ahaduhuma dhihnan wa kharijan illa wa huwa maqisun bi sahibihi wa malhudhun bi izaihi. Mengapa disebut sebagai daur ma'i? Karena li'anna kullan minhuma, karena masing-masing dari keduanya yaitu bapak dan anak mutawaqifun 'alal akhar. Dia tergantung pada yang lain, bapak tergantung anak, anak tergantung bapak. Dari sisi bihaitsu sekira la yataqarrar ahaduma dhihnan wa kharijan, tidaklah tetap, tidaklah sabit, tidaklah wujudnya konkret salah satunya secara dhihn, secara rasional atau secara konkret. Jadi tidaklah salah satunya itu menetap secara dhihn atau secara kharij fil kharij illa wa huwa maqisun bi sahibihi wa malhudun bi izai, kecuali dia dinisbatkan dengan yang kawannya, dinisbatkan pada pasangannya, sahibu pasangannya, dinisbatkan pada pasangannya. Wa malhudun bi izai, dan dilihat berhadapan dengan dia. Artinya kita tidak bisa menisbatkan bapak kecuali dia memiliki anak. Kita tidak bisa menisbatkan anak kecuali dia sudah memiliki bapak. Karena dia itu munculnya berbarengan. Bahkan di sini disebutkan dhihnan wa kharijan. Namun idhofa tidaklah disyaratkan harus fil kharij. Bisa jadi dia dhihn saja bisa. Tapi dalam kasus ini, yaitu dhihn kharij itu terjadi. Terjadi dhihnan wa kharijan. Yaitu salah satunya tidaklah bisa tetap, tidaklah bisa mustakir wujud. Mustakirun fil wujud dalam hal rasional, kecuali dia dinisbatkan pada yang lainnya. Demikian juga yang lainnya juga dinisbatkan pada dirinya. La sabqi, la sabqi, la sabqi. Idhofa itu tidak terjadi daurun sabqi. Yang mana daurun sabqi itu mustahil. Kalau daurun ma'i itu tidaklah mustahil. Itu nanti pembahasan terkait daur itu nanti bisa kita jelaskan di dalam pembahasan daurah ilmu umurul amah. Nanti akan kita masukkan ke sana. Kita akan melangkah ke umurul amah. Ditunggu saja setelah menyelesaikan. Karena cukup berat. La sabaki, bukan daur sabaki. Sabaki itu terdaur. Yang hubungannya, relasinya terjadi sebelum ada hal yang ada terlebih dahulu, sedangkan yang lain tergantung pada dirinya. Tidak berbarengan. Contohnya daur sabki itu misalnya gini. Yang gampang gini. Saya tidak akan memberikan uang 100.000 rupiah kepada kamu kecuali sebelumnya kamu memberikan kepada saya uang 200.000. Itu A ngomong ke B. Demikian juga B berkata kepada A, saya juga tidak akan memberikan kamu uang 100.000 kecuali kamu sebelumnya memberikan kepada saya uang 200.000. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah baik A dan B tertahan tidak memberikan apapun, tidak menghasilkan wujud konkret sama sekali. A tidak mungkin atau mustahil dia bisa memberikan uang karena pemberian uang kepada B itu disyaratkan sebelumnya B itu memberikan uang kepada A. Demikian juga B tidak mungkin dia bisa memberikan uang kepada A karena dia mensyaratkan sebelumnya dia dikasih uang oleh A. Paham? Nah, saling mengikat di antara mereka itu tidak menghasilkan apapun. Tidak bisa menghasilkan apa. Secara logis itu seperti itu, ketarik. Dia menarik A, sedangkan A itu menarik B. Dia mensyaratkan wujud sesuatu hal yang sebelumnya
Sedangkan di piala dia juga menisbatkan atau mensyaratkan kewujudan A sebelumnya. Maka tidak ada yang wujud, baik A dan B tidak wujud sama sekali. A tidak mungkin bisa memberikan uang kepada B, B tidak mungkin bisa memberikan uang kepada A. Karena mereka memberikan syarat yang mustahil, yaitu syarat yang mengandung daurun sabqi. Daurun sabqi. Vicious circle, putaran setan. Jelas ya? Ya itu contohnya gampangnya seperti wa huwal qadi bi taqaddumi syai'in ala akhar taqaddama alaihi. Daur sabqi itu wa huwal qadi, yaitu daur yang mendorong atau menetapkan bi taqaddumi syai'in dengan keterdahuluan satu hal ala akhar terhadap hal lain taqaddama alaihi, yang lain itu telah terjadi terlebih dahulu atasnya. Jadi dia menunjukkan memutuskan sesuatu itu lebih dulu dibandingkan yang lain, yang mana yang lain itu juga diputuskan lebih dulu dibandingkan sebelumnya. Jadi statusnya itu adalah ada yang terlebih dahulu. Hanya saja yang terlebih dahulu tidak diputuskan. Dua-duanya mengklaim terlebih dahulu dan dua-duanya diklaim ini tepat. Dia lebih dulu dibandingkan satunya, satunya juga lebih dulu dibandingkan yang lain. Dan dua-duanya kita anggap tepat omongannya. Statementnya adalah shadiq. Maka daur seperti ini tidak menghasilkan apapun. Maka kategori, maka argumentasi daur itu mustahil min a'dhami adillati al-mutakallimin. Termasuk argumentasi yang paling kuat di dalam ilmu kalam menurut ulama mutakalimin dan menurut semua orang berakal yang mengisbat adanya Allah Subhanahu wa taala. Karena daur itu mustahil, maka mustahil alam semesta tercipta dengan dirinya sendiri. Harus ada zat eksternal yang menciptakan alam semesta, dan dia lebih dahulu, bukan keterdahuluan secara zaman, tapi keterdahuluan secara esensial. Karena zaman itu adalah sesuatu yang mungkin, levelnya mungkin. Sedangkan hal yang terlebih dahulu itu tidaklah yang mungkin, tapi dia wajib. Oke, jelas ya? Jadi, min a'zami adillatil mutakallimin. Daur dan tasalsul. Ini mencoba dikritik, sebagian orang itu mengkritik. Termasuk saya itu menyesalkan sekali. Kenapa Ibnu Taimiyah dalam Bayan Talbisil Jahmiyah, dalam Dar'ut Ta'arudil Aqli wa Naqli, itu mengkritik argumentasi ulama mutakalimin terkait tasalsul dan daur. Dan kritikannya itu gak tepat. Karena kritikannya itu dia mengatakan daur itu gak mustahil. Argumentasinya apa? Yaitu dia menyebutkan daur ma'i. Padahal ulama yang mengatakan daur itu mustahil itu memaksudkan daur sabti. Demikian juga argumentasi Ibnu Taimiyah yang mengkritik argumentasi ulama kalam yang mengatakan tasalsul itu mustahil. Ibnu Taimiyah itu mendatangkan contoh atau argumentasi dalam daur yang tasalsul yang fil mustaqbal, hal yang di depan. Padahal itu ulama mutakalimin juga mengatakan tasalsul fil mustaqbal itu bukan mustahil, seperti nikmat surga, abadinya surga, abadinya neraka, itu adalah tasalsul fil mustaqbal. Itu tidak mustahil secara rasional. Yang dikritik oleh ulama mutakalimin itu tasalsul fil madhi, dalam hal yang lampau, terus ke belakang. Jadi sebenarnya Ibnu Taimiyah hanya ingin mengecoh. Padahal sebenarnya sepertinya Ibnu Taimiyah sudah paham, tapi nggak tahu kenapa Ibnu Taimiyah kok mengkritik sesuatu yang sebenarnya itu adalah poin yang tidak dikritik oleh ulama mutakalimin terkait daur ma'i dan terkait tasalsul fil mustaqbal. Ini unik sekali. Saya baca itu unik sekali. Kenapa Ibnu Taimiyah melakukan hal seperti ini? Bisa jadi Ibnu Taimiyah sedang melakukan hal-hal politis ya. Karena kitab itu ingin meruntuhkan wibawanya ulama mutakalimin. Dan dia yakin pengikutnya tidak seluruhnya paham apa yang dituliskan. Dan sampai sekarang terbukti. Mayoritas orang Wahabi, Salafi tidak paham sama sekali apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah dalam pembahasan seperti ini. Pembahasan
detail dalam hal ilmu rasional, ilmu kalam. Tidak paham sama sekali. Saya belum menjumpai satupun orang Salafi Wahabi baik di diskusi dalam Facebook atau secara real yang bisa menerangkan apa yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah terkait tasalsul, daur, hal-hal rasional seperti itu tidak ada. Bahkan definisi jisim dan sebagainya mereka sering salah paham. Dan itu terbukti. Karena nggak paham. Kalau paham akan, loh, kok unik? Padahal itu kan dia keluar dari mahallun niza. Argumentasinya ini keluar dari mahallun niza. Titik tengkarnya ulama mutakallimin yang mengatakan bahwasanya daur tasalsul itu mustahil, itu maksudnya adalah daur sabqi dan tasalsul fil madi, bukan yang lain. Tapi Ibnu Taimiyah menghadirkan argumen terkait tasalsul fil mustaqbal dan juga daur ma'i. Ya nggak tahu, kawan-kawan mungkin ada temannya yang paham apa yang dimaksudkan oleh mampu mentakrir bagaimana pandangan Ibnu Taimiyah dalam persoalan ini, silahkan. Saya ingin tahu aja, apakah ada orang Salafi yang paham? Karena mustahil hal ini paham kecuali mendalami ilmu logika dengan cukup kuat. Nah, mereka saja mengharamkan dan tidak mau menyentuh kitab-kitab ilmu logika, ilmu mantik, sehingga mustahil mereka paham. Secara adatan mustahil. Oke, kita kembali lagi. Fakharajat sa'irul a'radin nisbiyah. Maka dengan diksi tadi, dengan diksi an-nisbah al-mutakarir tadi, dengan pemahaman seperti itu, maka seluruh arad yang nisbi itu keluar dari makula al-idhofah. Kita ketahui bahwasanya makula idhofah, makula nisbiyah itu ada 7. Karena yang tidak idhof, tidak nisbah itu hanya 2, yaitu makula al-kam sama al-kaif, yaitu kategori kuantitas dan kualitas. Ya. Berarti sisanya 7, sisanya itu nisbiyah, termasuk adalah termasuk idhofah. Namun dari 7 ini selainnya itu tidak bisa disebut, atau 6 yang lain tidak bisa disebut sebagai makula al-idhofah meskipun ada nisbatnya, karena nisbat yang dimaksudkan pada idhofah itu adalah an-nisbah al-mutakarrirah, atau nisbat yang saling timbal balik, yang berulang, yang saling timbal balik, bukan hanya dari satu sisi. Fakharajat sa'irul a'rad an-nisbiyah, maka keluar dari definisi makula al-idhofah yang keluar darinya seluruh arad nisbi. Mengapa keluar? Idza takarrura fiha, karena tidak ada hal yang berulang di sana. Artinya tidak ada timbal balik di makulat arad yang lain selain idhofah. Jelas ya? Wa nahwu al-malzumatil bayyinatil lawazim, dan juga keluar dari diksi atau definisi al-idhofah yaitu semacam al-malzumat al-bayyinatu al-lawazimi, al-zumati al-bayyinatil lawazimi, yaitu malzum-malzum yang jelas lawazimnya, yang jelas luzumnya, yang jelas implikasinya. Artinya lazim dan malzum kita tidak bisa menyebutnya sebagai idhofah. Misalnya gini, kalau di dalam ilmu mantik misalnya kita ada namanya apa itu dalala iltizamiyah. Dalala iltizamiyah, kan syaratnya dalala iltizamiyah itu adalah luzum bayyin bil ma'nal akhas. Dia harus luzum bayyin, dia harus implikasi yang jelas dengan makna yang spesifik, yang lebih spesifik, bukan hanya bermakna yang lebih umum, tapi harus makna yang lebih spesifik. Misalnya adalah ketika kita mengatakan luzum bayyin bil makna, atau gini, contoh-contoh tapi bukan ada di kitab, tapi itu pemahaman ya, terkait rukun Islam dan orang Muslim, rukun iman dan rukun Islam dan orang Muslim. Rukun iman diantaranya adalah percaya adanya Allah. Jadi percaya adanya Allah dengan Muslim itu luzum bayyin bil ma'nal akhas. Luzum bayyin bil ma'nal alakhos. Kita tidak bisa menyebutkan seorang mukmin kecuali kita menisbatkan pada dia percaya Tuhan. Karena tidak ada orang sama sekali yang mengatakan orang itu muslim kecuali dia percaya adanya
Tuhan. Itu implikasi. Implikasi dari seorang muslim adalah dia percaya Tuhan. Karena muslim adalah tunduk. Tunduk kepada siapa? Tunduk kepada Tuhan. Ya. Jadi muslim itu malzumnya, lazimnya itu percaya Tuhan. Tapi relasi antara muslim dan percaya Tuhan ini bukan relasi idhofah, tapi dia relasi antara lazim dan malzum. Implikasi dan sumber implikasi. Zat yang ada implikasinya. Mengapa ini bukan disebut sebagai al-idhofah? Padahal dia ada nisbatnya. Karena malzum, lazim itu dinisbatkan pada malzum. Malzum dinisbatkan pada lazim. In laisa ta'akulu al-lawazin ma'a ta'akul malzumatiha. Karena ta'akulnya, tasawurnya lawazim itu tidak bersama dengan ta'akulnya malzum. Karena kadang orang itu bisa lupa. Bisa lupa, misalnya dia menisbatkan seseorang itu sebagai seorang muslim. Tapi dia lupa ada rukun iman misalnya. Bisa. Meskipun hanya mungkin, itu bisa. Karena kita bisa mentasawurkan secara terpisah. Ada rukun iman, kemudian kita tasawurkan ada orang muslim. Secara lawazim, bukan fil kharij. Kalau fil kharij mustahil. Kalau fil kharij mustahil. Ini tasawurnya saja. Ya. Nah, sedangkan itu berbeda dengan kasus di mana kita mentasawurkan anak dan bapak. Itu mustahil. Anak dan bapak, tasawurnya itu pasti berbarengan. Kita menisbatkan seseorang itu sebagai bapak, itu tasawurnya kita berarti dia punya anak. Karena disebut bapak. Demikian juga kita menyebut anak. Artinya dia adalah memiliki bapak. Tapi bapak yang dimaksud di sini adalah sumber ya. Tapi kita nggak bisa mengatakan, loh, buktinya fil kharij itu ada kok. Nabi Isa, dia tidak muncul dari bapak, tapi dia muncul dari ibunya. Bukan itu yang dimaksud. Dan itu yang pertama, bukan itu yang dimaksud. Karena yang dimaksud adalah hal itu bersumber dari dia. Dia itu muncul dari sesuatu. Seseorang disebut anak kalau dia muncul dari sesuatu. Dalam kasus ini berarti yang disebut bapak adalah Sayyidah Maryam. Bukan khususul dzakar wal unsa, bukan spesifik kelamin laki-laki atau perempuan, tapi maksudnya adalah dia dihasilkan dari sesuatu. Dia dihasilkan dari sumbernya. Itu yang disebut sebagai bapak maksudnya. Itu jawaban pertama. Jawaban yang lain kita bisa mengatakan bapak dan anak itu adalah idhofah masyhurah, bukan idhofah hakikiyah. Tapi yang dimaksud dari definisi ini adalah idhofah hakikiyah. Yang hakiki yaitu bermakna sebuah makna, bukan sebuah zat. Kalau zat itu maksudnya adalah jauhar, bukan arad. Jelas ya? Ini menarik ini. Orang tiba-tiba terangkan terus mengkritik. Loh, itu buktinya Nabi Isa tidak memiliki bapak. Tapi dia memiliki ibu saja, yaitu Sayyidah Maryam. Enggak demikian. Berarti al-lawazim ma'amal zumatiha itu bukan termasuk kategori idhofah. Dia implikasi, hubungan relasi implikatif itu aja. Illah dan maklul itu juga bukan idhofah. Meskipun wujudnya bareng, tapi tasawurnya kita terhadap itu tidak bareng itu bisa. Misalnya kita mentasawurkan api, kemudian kita mentasawurkan kebakaran, itu bisa. Bisa. Meskipun fil kharij tidak terjadi. Fil kharij tidak terjadi. Oke. Idh laisa ta'akul lawazim ma'a ta'akul malzumatiyah. Bal ta'akul malzumat yastalzim wa yastaqib ta'akul lawazim. Namun yang terjadi pada relasi malzum dan lazim itu adalah ta'akulul malzumat, tasawur terhadap hal yang malzum. Malzum itu adalah sesuatu yang muncul darinya lawazim. Dari sana muncul lawazim, sumber dari lawazim, sumber dari implikasi-implikasi. Tetapi mentasawurkan malzum itu berimplikasi atau menarik. Wayastakib. Wayastakib itu memunculkan setelahnya ta'akul al-lawazim, tasawur lawazim. Jadi yang dahulu rutbahnya itu adalah al-malzum, setelahnya baru al-lazim. Walau faradnal ma'iyah,
Dan andai kita memperkirakan, mengira-ngirakan adanya kebersamaan antara al-malzum dan al-lazim, tadi kan dikatakan bahwasanya tidak bersamaan. Tapi kalau misalnya kita katakan itu bersamaan, misalnya fata'akulu al-lawazim, maka mentasawurkan hal-hal yang implikatif itu layas talzim ta'akul al-malzumat, tidaklah berimplikasi mentasawurkan al-malzumat, sumber dari implikasi, tidak tasawurkan. Jadi bisa dipecah tasawurnya secara independen, itu bisa dipecah tasawurnya secara independen. Tidak seperti kejadian dalam makulah al-idhofah, di mana tidak bisa dipecah sama sekali. Falaisa kullun mustalziman lil akhar kama huwa ma'nal idhofah. Masing-masing dari al-lazim dan malzum itu tidak bisa menarik atau mengimplikasikan pada hal yang lain dengan implikasi seperti makna idhofah. Karena kayak gini, kan malzum lazim berarti dari satu arah, malzum menghasilkan lazim. Kita nggak bisa balik. Tapi kalau yang idhofah itu adalah ab yastalzim al-ibd, ibd yastalzim al-ab. Maka hubungannya itu tidak seperti lazim dan malzum di mana satu arah. Sedangkan idhofah tidak satu arah, saling timbal balik. Sebagaimana itu makna idhofah. Jelas ya, makna dari kategori idhofah. Fahiya akhassu min mutlaqin nisbatin mathalan. Makula idhofah itu akhassu, lebih spesifik min mutlaqin nisbah, dari nisbat yang mutlak. Oh, ini nisbat berarti seluruhnya idhofah. Enggak, karena dia adalah nisbat yang spesifik, yang paling spesifik, yaitu nisbat yang terjadi secara hubungan timbal balik, bukan satu arah saja, tapi timbal balik. Bentar, saya ambil air. Baik, kita lanjutkan. Jadi idhofah itu lebih spesifik dibandingkan hanya sekedar nisbat. Tidak semua nisbat itu adalah idhofah. Namun idhofah adalah nisbat yang paling spesifik karena dia mengharuskan adanya penisbatan secara timbal balik. Dia adalah penisbatan dari dua arah, bukan dari satu arah. Sebagaimana nisbat yang lain itu hanya satu arah. Di sini diberikan contoh bagaimana bentuk nisbat yang lain itu hanya satu arah, tidak seperti idhofah, nisbat idhofah. Contohnya masalan al-ain. Contohnya adalah kategori di mana. Huwal hayatul hasila min nisbatil makan ila dzatil mutamakkini faqat. Nah, ini menurut salah satu definisi, kan definisi makan itu ada dua kan. Kategori di mana itu kan ada dua, yaitu yang pertama husulul jismi fil makan. Ada mengatakan bahwasanya al hayatul hasila min nisbatil makan ila dzatil mutamakin, atau dzatil mutamakin itu maksudnya jisim. Nah, ini salah satunya, contohnya salah satu definisi. Contohnya adalah kategori di mana. Kategori di mana. Kategori di mana itu apa? Yaitu adalah hawal hayatul hasilah, sebuah keadaan yang terjadi min nisbatil makan ila dzatil mutamakin faqat. Keadaan yang terjadi dari penisbatan tempat kepada zat yang menempati. Zat yang menempati saja. Jadi penisbatan sebuah tempat kepada zat yang menempati itu disebut sebagai di mana. Karena di mana itu untuk menjawab pertanyaan jisim ini dia terjadi dan mengambil bagian dari ruang hampa ini di mana. Nah, itu yang digunakan untuk menjawabnya, yaitu tempat, kategori di mana. Itu adalah
Di mana? Jadi nisbatnya hanya satu arah, penisbatan tempat kepada zat yang menempati, zat penempat yaitu jisim. Ingat, maksudnya al-mutamakin dalam kaitannya al-ain itu adalah al-jisim. Karena al-mutamakin fil makan huwal jismu fakot, yang menempati tempat itu hanya jisim saja. Selain jisim tidak mungkin kita sebut sebagai bertempat. Allah karena bukan jisim, Allah tidak bertempat. Ruh karena bukan jisim, ruh menurut pendapat yang mengatakan ruh itu bukan jisim. Karena ruh itu bukan jisim, maka dia tidak bisa disebut sebagai bertempat dengan makna bertempat yang kita bahas di sini adalah nisbat terhadap tempat. Nah, penisbatan tempat terhadap zat yang penempati, zat yang menempati atau zat penempat saja. Biduni atibari wasfit tamakun faqad tahaqqaqa al-ainu binisbatin min janibin. Lam tatawaqqaf ala nisbatin ukhra mutawaqqifatin 'alaiha. Tanpa memandang sifat tamakunnya sendiri, maka sungguh telah terjadi kategori di mana dengan penisbatan dari satu sisi. Lam tatawaqqaf, di mana penisbatan tersebut tidaklah tergantung pada penisbatan yang lain, yang mana yang lainnya itu tergantung pada dia. Hanya satu sisi saja, tidak dari dua sisi yang berbeda. Lah, maka bagaimana jadinya misalnya? Bagaimana jadinya misalnya ketika kita menjadikan misalnya di mana ini jadi kategori idhofah. Kita menambahkannya, tapi itu bukan definisi dari kategori di mana. Tapi ini kalau kita mau menjadikannya sebagai kategori idhofah, itu adalah fa'idah tabarna. Dan jika kita memandang sifat, tadi kan biduri atibari was tamakun kan, tanpa memandang sifat kebertempatan. Namun kalau kita memandang sifat, yaitu sifat kebertempatan, maka fakot tawaqqafa ta'akkuli kullin minal makan wal mutamakin alal akhir. Maka telah terjadi ketergantungan tasawur masing-masing dari tempat dan zat yang menempati terhadap yang lain. Artinya makan tergantung mutamakin, mutamakin tergantung makan. Ya kan? Li'annal makana yastalzim mutamakinan, karena tempat itu menisbatkan atau berimplikasi adanya zat yang bertempat. Wa huwa yastalzimuhu, sedangkan zat yang mutamakin itu berimplikasi adanya tempat. Fayakunu dzalika min maqulatil idhofah, maka hal tersebut termasuk maqula al idhofah, termasuk kategori idhofah. Namun yang terjadi tidaklah demikian, itu kan hanya perkiraan kan. Memang benar kalau ada mutamakin pasti dia nisbatnya mengharuskan ada tempat. Tapi kalau ada tempat belum tentu ada mutamakin. Kalau ada tempat belum tentu ada mutamakin. Fidzihni lah. Karena kita bisa menisbatkan sesuatu tempat tanpa adanya mutamakin, bisa. Tapi kalau mutamakin pasti dia adanya tempat. Tapi kalau tempat saja bisa jadi dia tidak mutamakin, tidak ada mutamakinnya. Makanya itu makula al-ain itu bukan makula al-idhofah. Tapi kalau kita mau menjadikan al-ain itu sebagai idhofah, maka kita nisbatkan tempat kepada zat yang menempati. Kemudian zat yang menempati kita nisbatkan pada tempat. Dua-duanya sekaligus. Supaya menjadi makula al-idhofah. Kemudian kita membahas apa yang disebut sebagai idhofah dalam arti afrodnya, personalnya itu apa? Karena ada kalanya itu disebut idhofah tapi tidak masuk ke definisi ini secara presisi. Maka disebut sebagai idhofah yang masyhurah. Karena nanti ada pembagian bahwasanya idhofah itu ada dua, yaitu idhofah yang hakikiyah dan ada idhofah yang masyhurah. Yang di dalam definisi yang pertama, definisi tadi itu yang disebutkan itu adalah idhofah yang hakikiyah.
Namun kalau tidak hakiki maka dia adalah masyhur karena melibatkan adanya personal, melibatkan adanya al-ma'rud atau zat. Nah, ini yang dimaksud itu para ulama. Pembahasan ini cukup dalam ya, karena disebutkan juga di dalam syarah mawaqif, syarah maqasid, dalam kitab-kitab ilmu kalam level level menengah ke atas. Itu pembahasan ini disebutkan, terutama yang ke atas itu. Maka kalau kita tidak paham pembahasan ini, maka tidak mungkin bisa memahami kitab-kitab ilmu kalam level-level yang atas, mustahil. Karena kita harus paham dari unsur-unsur yang lebih mudah terlebih dahulu. Karena pembahasan ilmu makulat ini memang saya arahkan bukan sekedar memahami ilmu makulat, tapi juga memahami ilmu makulat sebagai bagian dari grand design ilmu kalam secara komprehensif. Makanya selalu saya contohkan ke praktek-praktek di dalam ilmu kalam. Beda, itu dua hal yang berbeda. Hanya sekedar kita belajar ilmu makulat saja tanpa menghubungkannya dengan ilmu kalam, maka kita hanya memahami ilmu makulat itu secara independen. Tapi tidak bisa mengaplikasikannya dalam ilmu kalam. Namun kalau kita mempelajarinya dengan juga menghubungkan atau membangun relasinya dengan ilmu kalam, maka kita bisa mulai mempelajari ilmu kalam, grand design ilmu kalam secara komprehensif, di mana di sana juga dibahas pembahasan terkait ilmu makulat secara sempurna dan juga kritikannya, karena ilmu kalam di situ adalah lebih fokus kepada penyebutan argumentasi-argumentasi atau pendapat-pendapat rasional dalam hal yang ada kaitannya dengan akidah, kemudian dikritik. Bukan hanya penyebutan saja, tapi juga ada kritikannya. Itu yang satu hal yang agak memberatkan di dalam pembahasan ilmu kalam level tinggi. Karena kita mengharuskan paham persoalan atau masalah atau pendapat terlebih dahulu, baru kita bisa berusaha memahami kritikan mutakalimin terhadap masalah tersebut. Mengapa mutakalimin tidak mempercayai hal tersebut? Mengapa mutakalimin mengkritik hal tersebut? Alasannya apa? Itu yang disebut di dalam ilmu kalam. Termasuk di antara pembahasan ini. Banyak buku-buku ilmu makulat hanya membahas soal makula idhofah, tapi tanpa mengkaitkannya dengan ilmu kalam. Itu manfaatnya kurang kuat. Karena sejujurnya kitab-kitab ilmu makulat itu sudah tidak terpakai. Banyak postulat-postulat atau musallamatnya filsuf Yunani memang terbukti salah di dalam sains modern. Nah, kalau sudah terbukti salah, mengapa dipelajari? Tidak ada manfaatnya sebenarnya mempelajari ilmu makulat ini dengan sebagai ilmu independen, sebagai ilmu natural independen menurut filsuf Yunani. Tidak ada manfaatnya karena sudah terbukti salah semuanya kebanyakan. 70% lebih itu salah. Namun ada manfaatnya ketika kita nisbatkan, ketika dianggap sebagai tangga untuk bisa mempelajari ilmu kalam secara komprehensif. Dan di ilmu kalam sampai sekarang terjadi, sampai sekarang itu masih relevan. Saya nggak setuju dengan banyak pemikir, baik itu di barat, timur Indonesia, di luar Indonesia, yang mengatakan ilmu kalam nggak relevan. Yang ngomong itu saya bisa pastikan 95% tidak paham secara komprehensif apa yang disebut sebagai ilmu kalam. Saya bisa pastikan, pasti ada salah paham dia. Pasti dites untuk memahami terkait ilmu syarah mawaqif, syarah maqasid, tidak paham. Sudah saya pastikan. Kalau ilmu makulat ini dipelajari sebagai bagian dari pembahasan di dalam ilmu kalam, yang mana ilmu kalam nanti mengkritiknya, maka ini ada manfaatnya. Karena itu manfaat dari pemahaman kita terhadap ilmu kalam yang bisa memberi kritikan yang serius terhadap ilmu-ilmu Yunani. Kritikan serius terhadap ilmu-ilmu rasional yang ternyata terbukti salah, dan itu membuktikan kekuatan ilmu kalam terhadap ilmu-ilmu seperti ini. Ya, makanya penting jangan mempelajari ilmu ini hanya untuk sekedar ilmu itu, tapi harus dinisbatkan pada ilmu kalam sebagai induknya di dalam zaman sekarang. Karena sudah terbukti banyak sekali postulat di dalam ilmu makulat ini yang terbukti salah secara sains. Oke.
Kita kembali itlaqatu al-idhofah. Pemutlakan idhofah. Maksudnya apa? Idhofah itu disebutkan secara mutlak memiliki beberapa arti. Dan kita harus paham. Tutlaqul idhofatu alal amri an-nisbiyyi al-aridi kal ubuwah. Wa yusamma mudhafan hakikiyan. Idhofah itu dimutlakan atau disebutkan untuk mengucapkan, untuk memberikan pengertian pada al-amri an-nisbi, sesuatu yang nisbi, yang ada nisbatnya di dalamnya, penisbatannya. Al-arid yang datang baru, artinya bukan zat, tapi dia makna yang datang. Kal ubuwa, seperti kebapaan, bukan zat bapaknya, bukan zat sosok bapaknya, tapi al ubuwa, makna kebapaan. Oisama mudhofan hakikian, itu disebut sebagai mudhof yang hakiki. Idhofah yang hakiki itu adalah makna, arad, bukan jauhar. Dan ini yang utama. Berikutnya itu disebut sebagai mudhof yang masyhur. Yaitu ada dua pemutlakan yang lain yang dia bukan hakiki tapi masyhur. Kadang untuk mempermudah, kadang disebutkan contoh yang masyhur, mudhof masyhur. Tapi kita harus paham di dalam masyhur ini ada mudhof yang hakiki di dalamnya kalau kita memahaminya dengan lebih presisi. Wa qad tutlaqu ala dzatil ma'rud. Nah, tadi kan arid. Idhofah itu sesuatu yang datang, mendatangi zat. Nah, terkadang idhofah itu dimutlakan atau digunakan untuk mengucapkan atau menunjukkan makna terhadap zatul ma'rud. Zat sesuatu yang disifati. Al-arid huwa sifah. Al-ma'rud huwal mausuf. Wa qad tutlaqu ala zatil mausuf. Terkadang idhofah itu dimutlakan untuk menyebut pada zat yang disifati. Lihadzal arid, yang disifati pada arid ini, yaitu ubuwa ini, terhadap mudhof hakiki ini. Jadi mudhof yang masyhur itu adalah zat terhadap yang di dalamnya ada kandungan sifat, yaitu mudhof hakiki. Nah, yang pertama, berarti kita menyebut al-ab, bapak. Al-ab itu adalah mudhof masyhur. Tapi kalau al-ubuwah terkandung di dalam al-ab, karena al-ab itu adalah ma'ruf atau mausuf, dia tersifati dengan al-ubuwah. Al-ubuwah itu al-arid atau asifat atau al-arad. Ya. Nah, itu adalah mudhaf hakiki. Wa qad tutlaqu 'alal murakkab minhuma. Kadang menyebut bapak saja itu mudhaf. Mudhof yang murakkab. Kadang menyebut bapak sekaligus maknanya, gabungan antara al-ma'rud wal arid. Jadi intinya gini, yang hakiki itu adalah yutlaku alal arid. Yang tidak hakiki itu kadang yutlaku alal ma'rud saja. Atau yutlaku alal murakkab binal ma'rud wal arid. Gampang. Wa qad tutlaku alal murakkab minhuma. Terkadang idhofah itu digunakan untuk menyebut gabungan antara al-ma'rud dan arid. Al-ma'rud itu adalah zat atau mausuf, al-arid itu adalah mudhof hakiki, yaitu sifat, yaitu arad. Wa yusamma kullun min hadainil akhiraini mudhafan masyhuriyan. Masing-masing dari dua hal yang terakhir ini, yaitu zatul ma'rud dan al-murakkab min zatil ma'rud wal arid, itu disebut sebagai mudhaf masyhuriyan. Mudhaf yang masyhur, yang populer. Karena yang populer ya bapak, anak gitu aja. Tidak populer kebapaan, keanakan, nggak terlalu populer. Padahal yang dimaksud idhofah itu adalah arat, bukan zatnya. Bukan zatnya. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Kalau ada pertanyaan silakan dituliskan biar bisa langsung saya jawab. Tanwi'un lil mudhafil hakiki. Tanwi itu perincian, pembahasan, merincikan pembahasan cabang, jenis,
pada mudhaf yang hakiki. Jadi dirinci nau'nya. Nau' itu adalah apa ya? Genusnya. Bukan genus, adalah spesiesnya. Maksudnya pembahasan tambahan terkait mudhaf hakiki itu ada yang kategorinya seperti ini, ada kategori seperti ini, ada yang jenis, ada yang nau'nya seperti ini atau ada yang nau'nya seperti yang lain. Beliau mengatakan i'lam annal mudhaf al hakiki, ketahuilah bahwasanya mudhaf yang hakiki qad yakunu mutakhalifan fil janibain, terkadang berbeda, saling bertentangan fil janibain, dalam dua sisi. Kal ubuwah wal bunuwah, seperti kebapaan dan keanaan. Mutakhalif, bapak dan anak itu berbeda. Bapak yukhaliful al-ibn, al-ubuwah tukhalifu al-bunuwah, wal bunuwah tukhalifu al-ubuwah. Ya kan? Berbeda, bapak dan anak, kebapaan dan keanaan itu berbeda. Wakal jinsiyah wan nau'iyah. Dan juga misalnya adalah jins dan nau'. Jins itu yukhalifun nau', nau' yukhaliful jins. Tapi jins dan nau' itu adalah hubungannya, adalah relasinya adalah relasi idhofah. Kadang itu ini disebut jins, kadang disebut nau' juga, tapi idhofah dengan yang lainnya. Dia disebut jins karena dinisbatkan pada nau' di bawahnya. Nau' disebut sebagai nau' karena dinisbatkan pada jins di atasnya. Tapi jins dan nau' itu yukhalif al-jins yukhalifun nau' wan nau' yukhalifu al-jins. Jins itu berbeda dari nau', nau' berbeda dari jins. Paham ya? Itu adalah mudhaf yang mutakhalif, mudhaf hakiki yang mutakhalif, yang berbeda. Wa qad yakunu mutawafiqan fihima. Terkadang itu salaras, sama dalam dua sisi. Kal muwakhati, seperti persaudaraan. Persaudaraan. Saya adalah saudara dia, dia juga saudara saya. Nah, hubungan saya dengan dia itu sama dalam status persaudaraan. Makna persaudaraan saya terhadap dia dan dia terhadap saya itu sama persis, tidak berubah, tidak berbeda. Beda halnya dengan bapak dan anak, anak dengan bapak, jins dengan nau', nau' dengan jins, itu berbeda. Kalau kesaudaraan, persaudaraan itu tidaklah berbeda. Wa inna makanat al-jinsiyatu mudhafan hakikiyan. Jinsiyah, status kaunu asyai' jinsan lil akhar, kaunu syai' jinsan lil akhar, sesuatu itu jenis terhadap yang lain, hanyalah dia disebut sebagai jins, hanyalah jins itu disebut sebagai mudhaf hakiki. Mengapa? Li'annaha maknan, karena al-jinsiyah, kaunuhu jinsan, sesuatu itu sebagai jenis, sebagai genus, itu adalah makna yatawaqqaf ta'aquluhu ala ta'aquli an-nau'iyyah. Sebuah makna yang mana menta'akulkan makna tersebut tergantung pada menta'akulkan nau'iyah. Wahiyah tatawaqqaf alaiha, sedangkan nau'iyah tergantung pada dia. Artinya gini, sesuatu disebut sebagai jins karena dinisbatkan pada nau' di bawahnya. Demikian juga nau' disebut sebagai nau' karena dia dinisbatkan pada jenis di atasnya. Fa'innal jinsa kulliyun maqulun ala kathirin muttafiqin wa tilkal kathirun hiyal anwa' wa nau' man daraja tahta jins. Karena dari sisi definisi pun itu sudah mengindikasikan hubungan relasi antara jenis dan nau', nau' dan jins itu hubungan relasinya adalah idhofah hakikiyah atau mudhaf hakiki. Definisi jins adalah fa'innal jinsa di dalam kitab syarah Isahuzi. Saya sudah menerangkan ini cukup panjang kaitannya dengan al-kulliyat al-khams, al-jins, an-nau', al-fasl, al-aradul am wal khasah. Itu adalah al-kulliyat al-khams. Itu saya terangkan. Fa'innal jinsa, karena jins atau genus itu kulli, sesuatu yang universal, makulun, yang dimahmulkan, yang dibawa ke makna, yang ia dibawa kepada, yang maknanya itu dibawa kepada banyak hal. Ala kathirin muttafiqina fil haqiqah, yang selaras, yang sama, yang mustarik, yang sama-sama dalam hakikatnya. Misalnya adalah manusia, definisinya adalah hayawan natik. Hewan bagi manusia itu adalah jins. Karena
antara manusia, kuda, jerapah itu mustarikun fi ma'nal hayawaniyah. Dia sama-sama dalam makna hewaniyah. Karena itu hewan itu adalah jenis dari hal-hal seperti ini. Yang membedakan manusia dengan jerapah, dengan kuda, dengan kambing itu bukan kehewanannya tapi anatiknya. Karena itu jenis itu adalah makulun ala katsirin muttafiqina bil haqiqah. Dia sama dalam hakikatnya. Hakikat sesuatu adalah kehewanan. Hewan yang dimaksud di sini adalah al-jismun nami al-mutaharrik bil irada. Al-jismun nami al-mutaharrik bil irada. Jisim yang bisa tumbuh, yang bergerak dengan kesadaran. Watilkal kathirun hiyal anwa. Yang dimaksud makulun ala kathirin, hal-hal yang banyak itu maksudnya adalah nau. Jadi jenis atau hayawan itu maknanya itu dibawa kepada manusia. Manusia itu adalah nau. Dibawa kepada jerapah. Jerapah ini nau. Kuda itu nau. Watilkal kathirun hiyal anwa. Hal-hal yang banyak itu adalah anwa. Sedangkan definisi dari nau atau spesies adalah mandaraja tahta jins. Nau adalah sesuatu kuli yang terkandung di bawah jenis. Di bawah jenis, ya kan? Jadi relasi antara jenis dan nau itu relasinya adalah al-idhofah al-hakikiyah. Kita menyebut sesuatu sebagai jenis karena memandang pada hal yang terkandung di bawahnya, yaitu nau. Nau itu disebut sebagai nau karena memandang pada kuli yang lebih di atasnya, yaitu jenis. Jelas ya? Saya pikir sangat jelas. Ini menarik. Keterangan ini sangat penting karena kita bisa menyingkap banyak hal terkait ilmu rasional yang kita belum pahami secara sempurna. Dengan pemahaman seperti ini kita bisa memahaminya dengan lebih bagus, lebih kuat, dan lebih sempurna. Oke, satu topik lagi, satu subjudul lagi nanti akan ini. Kaitannya dengan urudul idhofah di jami'il makulat. Ini penting. Idhofah itu bisa masuk ke semua makulat. Ingat, idhofah itu masuk ke zat, masuk ke jauhar, masuk ke kam, masuk ke kategori kam, masuk ke kategori kualitas kaif, masuk ke kategori al-ain, juga masuk ke kategori al-mata kapan, nanti masuk juga ke kategori an-yaf'al yaitu aksi, kategori an-yaf'al yaitu reaksi, kategori wad juga kategori al-milik al-jadah. Itu masuk ke seluruhnya. Jadi cakupannya idhofah itu luas sekali. Jadi semua kategori itu bisa diidhofahkan. Ada kandungan makna-makna di dalamnya yang mengandung idhofah. Di sana. Sudah saya cari, ini ternyata nggak ada. Zat dan sifat itu dia masuk ke kategori idhofah, nggak ada. Makanya dulu itu katanya zat dan sifat itu adalah makulah idhofah, itu kurang tepat pemahamannya. Oke, kita baca urudul idhofati li jami'il makulat. Masuknya kategori idhofah pada seluruh kategori. Nempelnya idhofah pada semua kategori, mulai dari jauhar sampai seluruh arad. Ta'ridu al-idhafatu li jami'il makulati ala madhabi kullin minal mutakallimin al-qailin annaha umurul i'tibariyah wal hukama al-mujawwizina qiyamal aradi bil arad. Idhofah itu masuk ke semua kategori menurut mazhab masing-masing dari ulama mutakallimin yang berpandangan bahwasanya idhofah itu hanya umur i'tibar, sudut pandang saja, bukan arad. Dia laisa syai'an mawjudan fil kharij menurut mutakallimin, bukan sesuatu yang wujud eksis secara real, secara konkret. Tapi dia hanya sudut pandang yang muncul dari otak manusia. Wal hukama, tapi meskipun demikian mereka sepakat bahwasanya idhofah baik itu dimaknai sebagai arad atau dimaknai sebagai umurul itibari, dia bisa masuk ke semua kategori.
Wal hukama, demikian juga idhofah itu masuk ke semua kategori menurut mazhabnya para filsuf Yunani. Al-mujawizin, yang memperbolehkan qiyamal aradi bil arad, yang memperbolehkan arad itu bertempat pada arad yang lain. Mutakalimin punya pandangan arad itu layakum bil arad. Arad tidak mungkin bisa nempel pada arad, tapi arad itu nempel pada jauhar karena arad itu makna. Maka sebuah makna itu tidak kuat. Dia tidak bisa dijadikan tempat bersandarnya makna yang lain. Tidak bisa. Karena yang bisa ditempati sebuah makna itu hanya jauhar. Karena dia adalah al-qaim binafsihi. Dia adalah sesuatu yang dia bersandar mustaqil binafsihi. Itulah mengapa mutakalimin tidak percaya idhofah itu adalah arad. Karena kalau arad nanti akan terjadi arad nempel pada arad dan itu mustahil menurut mutakalimin. Namun kalau arad ketempelan umurun i'tibariyah atau umur i'tibariyah ketempelan nempel pada umur i'tibariyah yang lain tidak masalah. Sama sekali tidak masalah. Karena itu beda pandangan idhofah menurut mutakalimin dengan filsuf Yunani karena hal itu. Jadi ini adalah khilaf yang muncul dari khilaf sebelumnya yang lebih general terkait hal yakumu al-arad bil arad. Apakah arad itu bisa nempel, bisa bertempat, bisa berindung semang pada arad yang lain. Mutakalimin berpandangan al-arad tidak bisa berindung semang kecuali kepada jauhar. Sedangkan hukama, para filsuf Yunani, bisa mengatakan bahwasanya arad bisa berindung semang pada arad yang lain. Kalau umur itibari, menurut mutakalimin, dia itu bebas. Dia bisa nempel pada jauhar, bisa nempel pada arad, bahkan bisa nempel juga pada umur itibariyah yang lain. Karena dia hanya sudut pandang, bukan sesuatu yang maujud fil kharij, bukan sesuatu yang wujud secara eksis, secara real. Fal jauhar kal ab. Nah, contohnya idhofah itu nempel pada jauhar. Fal kal ab. Contohnya fal jauhar, maka jauhar itu contohnya seperti ab. Ab itu kan zatnya. Dia adalah jauhar. Dia ketempelan al-ubuwah. Dia ketempelan al-idhofah. Wal kamil muttasil. Wal kamul muttasil kal kabir was saghir minal maqadir. Terus contoh ketempelannya idhofah pada kam yang muttasil. Contohnya adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang kecil. Dari ukuran. Ukuran itu adalah al-khattu wa sathu wa jismu ta'limi kan. Nah, sesuatu disebut sebagai besar dengan makna kam muttasil itu maksudnya adalah dengan menyandarkan pada sesuatu yang lebih kecil di bawahnya. Demikian juga sesuatu disebut sebagai lebih kecil karena dengan dinisbatkan pada sesuatu yang lebih besar di atasnya. Karena ini pula Allah mustahil memiliki makna al-kabir, yaitu zat yang besar dengan pemaknaan kamuttasil. Itu mustahil. Karena kalau kamuttasil, maka berarti Allah Ta'ala itu ada bandingannya. Allah Ta'ala adalah zat yang besar, zatnya besar dengan makna kamuttasil, karena dinisbatkan pada zat yang di bawahnya. Tahu nggak? Tapi yang bawahnya juga dinisbatkan karena dinisbatkan pada yang atasnya. Artinya apa? Makhluk alam semesta yang adalah zat yang kecil itu memiliki sebagian dari ukurannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kufur. Kita menisbatkan Allah atau zat Allah sebagai zat yang besar dengan makna kamuttasil, dengan makna kuantitas, itu sama saja mengatakan bahwasanya alam semesta yang ukurannya lebih kecil dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki sebagian ukurannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ukurannya 100, alam semesta ukurannya 10, maka 10 itu adalah bagian dari yang 100. Padahal kita sudah sepakat laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun. Nah, kalau ada bagian dari ukuran Allah juga dimiliki oleh ukurannya alam semesta, itu
maknanya adalah menisbatkan hal yang serupa pada Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak setara. Serupa dalam hal ukuran yang mengambil bagian, sama-sama memiliki ukuran. Karena itu Allah mustahil ketika kita nisbatkan Allahu Akbar, Allah lebih besar, itu bukan makna kamutasil, bukan bermakna kuantitas yang bermakna ukuran. Al-hajmu wal miqdar, ukuran. Nah, itu selalu, itu kaitannya dengan itu, luar biasa. Jadi orang-orang Salafi Wahabi itu secara tidak langsung, meskipun mereka tidak secara lafaz, itu secara otomatis mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki kam yang mutasil, memiliki kuantitas, karena mereka menisbatkan Allah itu zatnya besar dengan makna besar yang ukurannya besar, ukuran fisiknya besar. Itu mustahil. Wal munfasilu kal qalili wal katsir minal a'dad. Dan contohnya, contoh makula al-kam yang munfasil, contohnya, dan dia kemasukan makula al-idhofah itu kal qalil wal katsir, seperti yang sedikit yang banyak. Disebut sedikit karena dinisbatkan pada sesuatu yang di atasnya yang lebih banyak. Disebut sebagai banyak karena dinisbatkan pada jumlah atau bilangan yang di bawah dia. Minal adad, dari bilangan. Karena al-kam al-muttasil itu adalah bilangan, al-adad. Jelas ya? Berarti ini sudah masuk ke jauhar, masuk ke kam yang muttasil dan munfasil. Kemudian masuk juga kepada al-kaif. Wal kaifu kal aharriyah. Dan juga idhofa itu masuk kepada makulah kategori kualitas. Contohnya kal aharriyah, seperti kelebih panasan. Sesuatu yang disebut lebih panas karena dinisbatkan pada sesuatu yang dia lebih dingin padanya. Sesuatu yang lebih dingin itu disebut sebagai lebih dingin karena dinisbatkan pada sesuatu yang di atasnya, Wal mudhof, idhofah juga bisa masuk ke mudhof itu sendiri. Dia juga masuk ke makula al idhofah. Kal akrab. Contohnya lebih dekat. Lebih dekat itu disebutkan pada sesuatu yang lain, benda yang lain, dan benda yang lain dinisbatkan pada dia. Masuk kepada mudhof. Wal ain juga masuk kepada kategori di mana. Kal a'la, seperti lebih tinggi. Allah itu lebih tinggi maksudnya juga bukan bermakna di mana. Kalau Allah lebih tinggi di mana dengan makna kategori di mana, maka Allah Subhanahu wa taala memiliki arot, ketempelan arot. Dan Allah memiliki bandingan. Karena yang lebih atas itu maksudnya adalah dengan dinisbatkan pada yang di bawahnya. Yang di bawah disebut sebagai di bawah itu karena dinisbatkan pada atasnya. Maka mustahil Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai di atas arsy dengan makna al-ain, dengan makna kategori di mana atau dengan makna fiskal. Allah di atasnya arsy, berarti arsy itu di bawahnya Allah. Berarti Allah memiliki jarak terhadap makhluk dengan pemaknaan fiskal, fisikal, dengan pemaknaan makna natural, dengan pemaknaan makna-makna yang itu yastalzim al-jismiyah, berimplikasi pada kejismian terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan itu mustahil, itu pendapat kufur. Wal mata, kategori kapan itu juga bisa ketempelan kategori al-idhofah. Contohnya kal akdam, seperti lebih dahulu, lebih depan, lebih dahulu. Kal akdam, lebih dahulu. Akdam disebut lebih dahulu karena dinisbatkan pada sesuatu yang lebih belakang. Lebih belakang disebut sebagai lebih belakang karena dinisbatkan pada lebih dahulu. Wal milik, dan juga masuk kategori al milik, kepemilikan. Kepemilikan maksudnya bukan saya pemilik uang, enggak. Pemilik milik dalam pengertian kategori di mana itu sesuatu yang membungkus dia. Keterbungkusan. Kategori milik itu adalah sesuatu keterbungkusan, dibungkus, di-covery. Kal iktisa, seperti berkain, kiswah,
berkiswa. Dia melingkupi dirinya pada kiswah. Karena sesuatu disebut sebagai berkiswah karena dia dinisbatkan pada sesuatu yang tidak berkiswah. Tidak berkiswah disebut tidak berkiswah karena dinisbatkan pada sesuatu yang lainnya, itu berkiswah. Wal wad, kategori posisi kal asyad di intisoban, seperti lebih kuat intisob berdirinya, lebih kuat berdirinya, lebih kokoh berdirinya. Jadi lebih ini adalah idhofah seluruhnya. Ada idhofah. Karena asad itu dinisbatkan pada adaf disebut adaf karena dinisbatkan pada al-asad. Demikian juga wa an yaf'al kal akto, dan juga idhofah itu masuk kepada kategori reaksi, kategori aksi. Wa an yaf'al kategori aksi kal akto, seperti lebih memotong. Disebut sebagai lebih memotong karena dia dinisbatkan pada sesuatu yang tidak lebih memotong. Yang tidak lebih memotong disebut tidak lebih memotong karena dinisbatkan pada sesuatu lain yang lebih memotong. Wa an yanfa'il, dan juga kategori reaksi kal asad di takottuan. Idhofah masuk kepada kategori reaksi juga, seperti misalnya al asad di takottuan, lebih terpotong-potong. Karena sesuatu yang disebut sebagai lebih terpotong-potong itu karena dinisbatkan pada sesuatu yang lain yang lebih lemah terpotong-potongnya. Sesuatu yang disebut sebagai lebih lemah terpotong-potongnya karena disandarkan pada sesuatu yang lain yang lebih kuat terpotong-potongnya. Artinya seluruh kategori bisa dimasuki kategori idhofah. Kategori idhofah itu kalau dalam permainan catur itu adalah menteri. Menteri bisa jalan berbagai versi. Dia bisa satu langkah di depan, satu langkah ke samping, satu langkah ke belakang, satu langkah ke menyilang, satu langkah cross. Tapi hanya satu yang nggak bisa dilakukan oleh menteri, yaitu jalannya kuda. Karena menteri itu berakal, dia tidak bisa meniru kuda yang tidak berakal. Itu mungkin. Berarti kekuatan makula al-idhofah itu lebih kuat dibandingkan menteri. Lebih luas cakupannya karena dia masuk ke semua kategori di dalam ilmu makulat, di dalam ilmu al-makulat atau ilmu kategori. Baik, itu saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini, karena nanti berikutnya adalah pembahasan yang cukup penting terkait al-idhofah yang akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Silakan kalau ada pertanyaan, karena ini sudah jam 10. Silakan. Oke, silakan bertanya. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin nanti bisa ditanyakan di YouTube ya, biar bisa dijawab. Oke, terima kasih. Saya tunggu 1 menit. Oke, mungkin sampai ini saja dulu karena saya dipanggil ini sama orang. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.